Shalom, selamat pagi saudara-saudara dimanapun Anda berada. Hari ini Selasa 3 Desember 2024, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari luangkan sejenak waktu kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat yang Engkau berikan Tuhan. Engkau menuntun hidup kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan pada hari ini, izinkanlah kami Tuhan untuk membaca dan mendengar sebagian isi firman Tuhan. Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami paham arti firman-Mu. Terpujilah Bapa, hanya di dalam nama Bapa Allah dan Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dan dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyinya. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku. Saudara-saudari yang kasih Kristus Yesus, tentu setiap orang pernah mengalami sakit hati dan kecewa kepada seseorang. Sakit hati timbul pada kita kalau kita dikhianati oleh orang-orang terdekat kita, bahkan orang-orang yang pernah kita beri pertolongan, karena kita tidak pernah menduga bahwa orang terdekat kita atau orang yang pernah kita tolong akan berkhianat pada kita. Sakit hati juga akan membawa kekecewaan pada diri kita, pada seseorang atau pada Tuhan kita sendiri, sehingga kepercayaan iman kita menurun kepada Tuhan Allah kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, sakit hati bisa dialami siapa saja, termasuk orang-orang yang beriman. Kita sudah berusaha untuk hidup benar, melakukan hal-hal yang positif, melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi tetap saja selalu ada orang yang menyakiti hati kita, yang berkhianat pada kita juga. Seperti Daud adalah salah satu yang disebut Tuhan orang yang benar, yang banyak dipuji-puji orang-orang, tetapi ada saja yang ingin mencelakai dia, bahkan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Demikian juga Yesus Kristus yang kita sembah, orang yang suci, baik hati, tetapi ia dikhianati oleh muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Hanya karena 30 keping emas perak, dia ingin menjual gurunya, yaitu Yesus Kristus, kepada iman-iman dan ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak ingin membalas atau menaruh dendam kepada orang-orang yang menyakiti dia. Tetapi Yesus ingin Allah mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Begitu juga kita, apabila ada orang yang menyakiti hati kita, janganlah menaruh dendam kepadanya, karena dendam bisa merugikan diri kita sendiri. Karena dendam bukanlah ajaran dari firman Tuhan. Pulihkanlah sakit hatimu dengan menyerahkan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas sapaan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami dan mengajari kami Tuhan, agar kami tidak selalu menyakiti hati orang Tuhan atau mengecewakannya. Begitu juga pada kami Tuhan, tidak menaruh dendam pada orang-orang yang telah menyakiti kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami setiap langkah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Dan berikanlah keselamatan dari-Mu Tuhan kepada kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dari Yesus Kristus dan anugerah dari Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.